Halo, selamat datang di mata pelajaran pemrograman dasar. Kali ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang alur logika pemrograman komputer. Jadi, ini adalah pertemuan pertama pada mata pelajaran pemrograman dasar. Pemrograman dasar seperti bahasanya pada mata pelajaran ini kita akan membahas dasar-dasar dari pemrograman komputer. Pemrograman komputer itu apa saja? Kita bisa lihat kalau yang ada di laptop kalian masing-masing itu ada beberapa program komputer. Misalkan contohnya itu adalah program untuk browser, kemudian untuk pengolahan kata, kemudian ada presentasi, kemudian dan lain sebagainya, ada game juga dan sebagainya. Itu adalah program-program yang dibuat oleh programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat program. Jadi programmer ini juga yang menentukan bagaimana sebuah program itu berjalan. Contohnya, apabila kita mau menampilkan slide ini misalkan kita bisa tekan tombol slide yang ini untuk menampilkan slide dari presentasi ini. Kemudian kalau mau keluar itu tekan tombol escape. Kemudian kalau mau menyimpan itu kalian bisa klik file, kemudian cari save as kalau mau menyimpan dengan nama lain. Kemudian kalian bisa tekan tombol save. Nah, itu sudah bisa menyimpan file yang dimaksud. Nah, alur tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh sang programmer yang membangun program ini. Jadi langkah-langkahnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sebuah program dapat berjalan. Nah, contoh lain lagi itu contohnya adalah misalkan program kalkulator. Ya, program kalkulator. Nah, ini contohnya ya. Program kalkulator misalkan dibuat sama programmernya, misalkan 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Nah, itu sudah dibuat oleh programmer yang menentukan bahwa 4 kali 5 itu adalah 20. Nah, apabila sang programmer membuat alur yang salah, maka di sini program ini juga akan menghasilkan hasil yang berbeda tentunya. Nah, bagaimana sebuah program itu berjalan atau proses bagaimana program itu berjalan itu disebut dengan algoritma. Ya, file, kemudian ada proses print dan lain-lain. Kemudian ritma itu dibuat karena ada masalah ya. Jadi digunakan untuk memecahkan masalah. Contohnya contoh algoritma mungkin kalian bisa melihat tayangan berikut ini bagaimana siswa ini menyelesaikan masalah yaitu untuk memindahkan isi gelas A ke gelas B ya. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana teman-teman kalian memecahkan masalah, yaitu memindahkan isi gelas A ke gelas B. Untuk memindahkan isi gelas A ke gelas B, kita memerlukan bantuan gelas C. Jadi, pertama-tama kita pindahkan gelas A ke gelas C. Kemudian gelas B kita pindahkan isinya ke gelas A. Kemudian gelas C tadi kita pindahkan lagi isinya ke gelas B. Dengan demikian isi gelas A ya, itu bisa dipindahkan ke gelas
B. Demikian. Nah, itu yang dilakukan oleh siswa ini untuk menyelesaikan masalah memindahkan isi gelas A ke gelas B dengan bantuan gelas C. Demikian ilustrasi algoritma yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari masalah itu digunakanlah algoritma. Demikian. Nah, kalau secara garis besarnya, algoritma merupakan urutan langkah-langkah sistematis dan logis untuk memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran dari suatu masalah dalam jumlah waktu yang terbatas. Dalam algoritma itu ada beberapa prinsip ya, yaitu yang pertama, algoritma harus ada mulai dan berhenti. Jadi ada start dan ada stopnya. Di sebuah algoritma baru bisa berjalan apabila kita sudah mulai menekan tombol start, dan setelah proses selesai, maka algoritma harus berhenti. Kemudian setiap langkah dalam algoritma itu harus logis, jadi didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki pemahaman yang ambigu. Contohnya, apabila kita mendefinisikan bahwa yang makan rumput adalah kambing, maka apabila monyet makan rumput, maka monyet adalah kambing. Jadi demikian, komputer itu tidak punya keraguan-raguan, dia hanya mengerjakan apa yang diinstruksikan. Karena yang diinstruksikan adalah yang makan rumput adalah kambing, maka apabila kita menginputkan bahwa monyet atau sapi makan makan rumput, maka monyet adalah kambing. Demikian. Oke. Nah, yang ketiga, algoritma memiliki masukan atau input. Jadi ada data-data yang dimasukkan atau bahan-bahan yang dimasukkan untuk kemudian diproses yang nantinya akan menjadi keluaran atau output. Yaitu keempat, algoritma memiliki keluaran atau output. Kemudian yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Itu prinsip-prinsip pada algoritma. Nah, kita kembali kepada pemrograman. Di sini ada algoritma versus pemrograman, di mana program ya, di mana program itu disusun oleh algoritma dan bahasa pemrograman. Nanti untuk bahasa pemrograman kita akan ada segmen khusus yang mempelajari tentang bahasa pemrograman. Salah satu contohnya yaitu bahasa C ya, ada C++ dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, dalam algoritma ada beberapa poin penting. Yang pertama itu input, seperti tadi kita sudah bahas, itu menunjukkan apa saja bahan atau yang perlu disiapkan. Kemudian ada proses, menunjukkan langkah-langkah bagaimana bahan itu akan menjadi sesuatu. Jadi di situ ada prosesnya. Dan yang terakhir ada, ini ada output ya. Agak salah ini, ada output, yaitu hasil dari pemrosesan. Jadi ada input, proses, ada output. Jadi kita benerin dulu biar enggak terlanjur salah. Oke. Jadi di sini ada outputnya. Kemudian contohnya dalam kehidupan nyata kita akan lihat ya. Contohnya dalam langkah-langkah membuat pepes ikan misalkan. Nah, di sini kita inputnya itu adalah menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pepes ikan. Kemudian misalnya sini ada ikan, ada bumbu, ada daun pisang, dan lain sebagainya.
Itu adalah bahan-bahan yang digunakan ya atau yang perlu disiapkan untuk membuat pepes ikan. Kemudian langkah yang poin penting yang kedua adalah prosesnya. Bagaimana bahan-bahan tersebut kita siapkan, kita buat atau kita tentukan caranya, misalnya bumbunya itu diulek dulu, kemudian setelah itu dicampurkan dengan ikannya, kemudian mungkin ditambahkan bahan-bahan yang lain penyedap dan sebagainya, kemudian dibungkus, digunakan semat atau lidi untuk menguncinya, kemudian dipanggang sampai hasilnya adalah menjadi pepes ikan. Demikian untuk poin penting dari algoritma. Ada 3 poin penting, yaitu input, ada masukan, kemudian ada proses, ada output. Nah, kalau dalam perhitungan misalkan kita pakai di sini adalah penjumlahan ya. Penjumlahan sudah barang tentu dalam penjumlahan kita memerlukan input, yaitu inputnya adalah angka yang akan dijumlahkan. Di sini misalkan Ibu kasih contoh angkanya adalah 8 dan 2. Nah, ini adalah input yang diperlukan untuk proses penjumlahan. Nah, di sini ada proses penjumlahan. Proses penjumlahannya adalah 8 ditambah 2, yang mana hasilnya akan didapatkan adalah 10. Jadi 8 plus 2 sama dengan 10. Itu kalau dalam program penjumlahan, yang kalau kita membuat misalkan program kalkulator untuk penjumlahan, jadi kita memerlukan input angka minimal ada 2 ya, yaitu input angka yang pertama di sini 8, kemudian angka kedua 2, kemudian ada prosesnya yaitu penjumlahan dan hasilnya 10 gitu. Kemudian notasi atau penyajian algoritma. Penyajian algoritma itu dapat menggunakan 3 cara ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan structure English atau menggunakan bahasa atau kalimat jelas dan bahasa sehari-hari ya. Nah, kalau di sini structure English itu biasanya menggunakan bahasa Inggris, tapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di sini untuk menjelaskan algoritmanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada flowchart atau diagram alir ya. Jadi di sini dalam bentuk gambar, beberapa gambar, contohnya persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat dan lain sebagainya, itu untuk menjadi simbol-simbol algoritma. Nanti kita bisa menyajikan dalam bentuk flowchart atau simbol-simbolnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan pseudocode. Pseudo itu mirip ya. Kemudian code atau kodo. Jadi di sini penyajian algoritma dengan pseudocode itu notasinya mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetil bahasa pemrograman sebenarnya. Demikian 3 notasi atau cara penyajian algoritma. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di structure English dalam notasi ini, jadi menggunakan struktur bahasa Inggris ya. Cuman di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau lebih sering disebut dengan narasi deskriptif. Nah, dalam notasi ini setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Setiap dimulai dengan kata kerja seperti hitung, baca, tampilkan, dan sebagainya. Kemudian notasi ini baik untuk orang awam tetapi cenderung sulit diterjemahkan langsung dalam bahasa pemrograman. Kemudian contohnya, nah ini contoh algoritma mengirimkan
foto lewat WA misalkan, jadi menggunakan structure English. Yang pertama itu seperti biasa ya, algoritma dimulai dengan kata mulai atau start ya, kemudian ambil HP, nyalakan HP, buka aplikasi WA, pilih kontak yang dituju, kemudian kirim foto yang diinginkan, tujuh foto terkirim, selesai. Jadi di sini untuk notasi algoritma ini tidak mungkin kita buka aplikasi WA dulu sebelum kita menghidupkan HP-nya. Jadi ini tidak bisa dibolak-balik. Kemudian kalau contoh dalam dalam program perhitungan luas persegi panjang misalkan di sini, kalau kita menggunakan structure English, notasinya seperti ini. Jadi langkah yang pertama itu mulai, kemudian masukkan panjang, kemudian masukkan lebar, kalikan panjang dan lebar, tampilkan hasil perkalian, kemudian selesai. Ya. Jadi dalam structure English itu digunakan kata-kata dalam atau kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah notasi pseudocode. Pseudocode merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman sebenarnya. Jadi mirip sekali dengan bahasa pemrograman yang akan dipakai. Jadi notasi pseudocode ini nantinya akan lebih gampang diterapkan dalam pemrograman karena sudah mirip dengan bahasa pemrograman sebenarnya. Ini yang membuat notasi ini lebih disukai oleh para ilmuwan komputer karena lebih praktis ya. Versi pseudocode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun asalkan tidak membingungkan. Keuntungannya menggunakan pseudocode adalah mempermudah ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini contohnya notasi pseudocode. Jadi di situ ada deklarasinya ya. Deklarasi ini panjang, lebar, luas, itu dalam integer. Jadi nanti tipe datanya itu nanti kita akan belajar tentang tipe data, kemudian algoritmanya, baca panjang, baca lebar, kemudian luas itu panjang kali lebar. Nah, dalam pemrograman tanda kali itu diganti dengan bintang ya seperti ini. Nah, ini dalam beberapa bahasa pemrograman sama dengan menggunakan tanda panah. Oke. Kemudian tampilkan luas. Nah, yang selanjutnya adalah notasi flowchart atau bagan alir ya. Ini dibuat dalam bentuk simbol-simbol geometri, ada persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat dan sebagainya. Nanti ini akan kita pelajari lebih detail lagi, nanti ada bagiannya untuk mempelajari lebih detail dari notasi ini mungkin pada pertemuan selanjutnya. Notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma sederhana, namun tidak cocok digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kertas yang banyak, apalagi kalau program-program besar ya. Tiap bentuk ini mewakili bentuk-bentuk flowchart nanti itu mewakili setiap jenis langkah dalam algoritma. Oke, nanti pemaparan flowchart akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang Ibu paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.